Kalau dia mengejar waktu, itu trip jauh nggak bakal bisa pakai kendaraan ini. Motor listrik sampai dengan saat ini menurut saya belum tertarik ya. Mobilnya yang dikembangkan. Ya, kita kan karena banyak banget motornya. Mungkin di kita motor lebih baik konversi itu yang lebih tepat. Selama ini, animo masyarakat terhadap keberadaan motor listrik terlihat cukup tinggi. Setiap digelar pameran otomotif, gerai motor listrik selalu diserbu pengunjung. Selain dianggap sebagai barang baru, harga jualnya juga cukup miring di bawah rata-rata motor berbahan bakar minyak. Namun nyatanya, banjir peminat motor listrik di pameran belum tentu laku di pasaran. Hingga kini, penjualan motor listrik di Indonesia masih sepi. Padahal di tahun 2024 ini, pemerintah menargetkan produksi motor listrik buatan negeri sendiri tembus angka 2 juta unit. Namun apa daya, hitung-hitungan di atas kertas meleset dengan kenyataan di lapangan. Tahun 2023 lalu, angka penjualan motor listrik bersubsidi hanya terrealisasi 5,7%. Dari target penjualan 200.000 unit, baru terjual sebanyak 11.532 unit. Alhasil, dari total nilai subsidi yang dialokasikan pemerintah sebesar 1,4 triliun rupiah, hanya terserap 80,7 miliar rupiah. Saya motor listrik kurang yakin. Sama kekuatan juga. Begitu takut koslet aja. Kalau udah koslet kan kebakaran. Tuh kebanyakan yang saya tahu begitu. Jadi saya lebih baik motor yang BBM aja. Lebih aman, kemana-mana banyak SPBU-nya. Motor listrik sampai dengan saat ini menurut saya belum tertarik ya. Tapi nggak tahu ya kalau nanti tahun depan. Karena menurut saya untuk spare part dan untuk baterainya pun buat saya belum familiar ya, karena selama ini saya menggunakan motor itu oke banget gitu, karena di samping mengisi BBM-nya bisa di mana saja, kemudian kalau ada kendala juga bengkelnya banyak, baik bengkel resmi ataupun bengkel-bengkel yang di kaki lima. Dan untuk harga meskipun murah, ya sekali lagi sampai dengan saat ini saya belum tertarik ya. Urusan onderdil dan suku cadang motor listrik masih dianggap momok oleh masyarakat. Ketersediaan bengkel resmi yang terbatas, tempat pengisian daya yang masih sedikit, namun butuh waktu lebih lama, membuat masyarakat tetap menjatuhkan pilihan pada motor BBM. Kalau motor listrik kan dia nggak polusi ya, nggak polusi, terus juga ramah lingkungan. Ya kalau BBM kan pasti polusi, terus juga kadang kan kurang ramah dah. Kekurangan dari motor listrik sendiri itu apa, Bang? Kalau motor listrik sih dari mungkin lebih ke baterai sih. Kalau lari wajar lah, karena kan pasti lebih kalah kan sama motor mesin. Tapi kalau dari segi baterai kekurangannya di situ. Karena dulu saya pakai motor listrik banyak yang error baterainya. Nah, saya lari alih ke motor bensin lagi. Berarti waktu itu pernah pakai motor listrik? Berapa tahun tuh, Bang? Enggak lama sih, cuma 3 bulan. Oh, 3 bulan dan itu error? Iya, error, banyak yang error. Jadi kadang baterai sisa 50 mati. Ya kan kita juga bingung mau kayak gimana. Sedangkan kadang kita nelpon orang yang developer motor listriknya itu enggak langsung ditangani. Kita nunggu dulu. Motor listrik digadang-gadang menjadi solusi jitu efisiensi energi bahan bakar sekaligus mewujudkan energi bersih yang ramah lingkungan. Transformasi ini dianggap mendesak dilakukan karena Indonesia
menempati posisi ketiga tertinggi di dunia untuk penggunaan motor. Dalam 4 tahun terakhir, volume penjualan motor di Indonesia terus naik dari 3,66 juta unit di tahun 2020 menjadi 6,24 juta unit di tahun 2023. Namun dibandingkan periode sebelumnya, angka penjualan per tahun lebih tinggi lagi, berkisar antara 5 hingga 8 juta unit. Sementara total jumlah sepeda motor di Indonesia saat ini sudah mencapai 160 juta unit. Bisa dibayangkan berapa banyak BBM yang dibakar setiap hari di jalanan, menyebabkan polusi udara makin menjadi-jadi. Itu sebabnya konversi motor BBM ke listrik dielu-elukan menjadi poin strategi besar energi di Indonesia. Namun apa mau dikata, motor listrik masih sepi peminat gara-gara dianggap kurang praktis. Meski begitu, pemerintah meyakini motor listrik di Indonesia akan berkembang makin pesat dan diminati masyarakat. Presiden Joko Widodo bahkan optimistis nantinya motor listrik tidak hanya merajai pasar domestik, namun juga memasok ke negara-negara lain. Pameran kendaraan listrik ini saya lihat sangat bagus sekali. Yang banyak memang sepeda motor, yang kedua mobil, juga ada bus, ada truk, semuanya ada. Dan kalau kita melihat, misalnya kayak kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda motor listrik, itu kita punya kapasitas 1,6 juta per tahun. Sekarang baru terisi yang berproduksi di sini baru kurang lebih 100 ribu. Artinya masih ada peluang yang sangat besar sekali. Dan bagus, tapi kan ini pelan-pelan, ini baru mulai, ini masih jangka menengah, jangka panjang. Jangan minta segera langsung 80% atau 70%, enggak. Tapi ini sudah dimulai. Sejak tahun 2019, pemerintah terus mendorong transformasi penggunaan motor listrik. Berbagai aturan dibuat demi mendorong percepatan transformasi motor konvensional ke listrik. Namun tetap saja tak laku-laku. Itu pada mobil, bukan motor. Mobilnya yang dikembangkan. Ya, kita kan karena banyak banget motornya. Mungkin di kita motor lebih baik konversi itu yang lebih tepat.